Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novaldeo Gaziel Zafir, Paskibraka Kota Pangkal Pinang tahun 2023. Di sini saya ingin membuat video untuk menuntaskan program rutin dari Purna Paskibraka Indonesia, yaitu membuat video edukasi tentang narkoba. Salah satu penyebab dari banyaknya kematian di Indonesia, narkoba merupakan masalah besar yang dialami oleh bangsa Indonesia yang menjerumuskan banyak kalangan di Indonesia, khususnya dari kalangan para pemuda. Menurut laporan dari Indonesian Drugs Report, ada 24% kurang lebih pengguna narkoba dari generasi muda, khususnya dari sisi pelajar. Banyak sekali jenis-jenis narkoba yang digunakan oleh pengguna narkoba di Indonesia. Contohnya adalah ganja, sabu-sabu, putau, bahkan sekarang sudah mengenal yang namanya tembakau gorila. Sabu dan ganja merupakan dua jenis narkoba yang paling banyak digunakan di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh harga dari ganja dan sabu-sabu merupakan jenis narkoba dengan harga yang paling masuk akal dan paling murah. Sabu menempati nomor 2 jenis narkoba yang banyak digunakan di Indonesia. Yang pertama adalah ganja sebanyak 41%. Banyak sekali ancaman dan program yang dilakukan oleh pemerintah kita untuk memberantas narkoba. Menyusuri sekolah-sekolah, melakukan edukasi, melakukan sosialisasi telah dilakukan oleh pemerintah kita. Namun fakta di lapangan masih banyak sekali rakyat Indonesia yang menggunakan narkoba. Hal ini terjadi karena faktor dari sumber daya manusia Indonesia yang masih rendah dan kurangnya edukasi dan keinginan masyarakat untuk hidup lebih baik di Indonesia. Teman, di sini saya sudah bersama dengan teman saya, Andreas Silayan. Nah, Andreas, saya ingin bertanya kepada kamu, sejauh mana kamu mengenal narkoba? Saya bukan pengguna narkoba, tapi saya cukup mengenal narkoba dari berita-berita media sosial. Saya cukup prihatin dengan bangsa Indonesia yang saat ini sedang menggunakan narkoba. Yang dari situ saya cukup kasihan sekali dengan bangsa-bangsa ini dan pemuda-pemuda saat ini yang begitu keras kepala untuk mengkonsumsi narkoba. Nah, Andreas, di sini saya ingin bertanya, menurut kamu apa saja yang kita bisa lakukan sebagai seorang pelajar untuk terhindar dari narkoba? Kita harus rajin-rajin belajar, takut akan orang tua dan dekat dengan Tuhan. Nadio, kamu kan seorang paskibraka. Seorang paskibraka pasti sudah mengenal banyak materi tentang jenis-jenis narkoba. Nah, bagaimana cara mengedukasi untuk menjauhi narkoba bagi bangsa dan anak-anak pemuda ini? Nah, menurut saya ada beberapa hal yang bisa kita lakukan sebagai pemuda agar terjauh dari narkoba. Yang pertama adalah memilih dalam berteman. Bukan maksudnya untuk menjauhi teman-teman atau memilih seperti itu, tapi kita harus lebih selektif dalam memilih teman untuk menjaga diri kita agar terjauhi dari narkoba. Yang kedua adalah terus belajar dan banyak edukasi, memperbanyak literasi tentang narkoba. Yang ketiga, menurut saya yang paling penting adalah mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang Islam bisa sholat, bisa memperbanyak ibadah. Yang Kristen banyak ke gereja ataupun melakukan aktivitas yang berkaitan dengan agama agar hidup kita bisa lebih terarah, dan kita juga harus fokus untuk masa depan karena kita sebagai pelajar masa depannya masih panjang, masih banyak yang harus dikejar. Narkoba merupakan hal yang tidak
ada manfaatnya. Mungkin manfaatnya ada, tapi hanya sebentar. Mending kita bersusah belajar di sekolah dimanapun agar kita bisa menggapai cita-cita kita di masa depan, hidup kita lebih terarah di masa depan, Indonesia juga yang lebih gemilang di masa depan. Itu saja tips dari saya yang saya ketahui untuk menjaga diri kita dari narkoba. Saya rasa hal ini bisa menjadi edukasi tambahan bagi teman-teman yang ada di sekolah, khususnya untuk kelas 11I. Nah, terima kasih Dio atas tipsnya. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran bagi anak-anak muda zaman sekarang dan bisa memotivasi kita untuk lebih giat lagi belajar untuk bisa menggapai cita-cita. Sekian, terima kasih. Nah, teman-teman, cukup sekian video edukasi dari saya. Saya membuat video ini untuk menuntaskan program dari PPI Kota Bangka Pinang dan juga BNN Kota Bangka Pinang. Semoga video yang saya buat bisa bermanfaat untuk menambah edukasi, pengetahuan teman-teman, dan supaya menjadi informasi pada teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di tanggal 17 November 2023 dengan video yang baru.